mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, Ibu Guru, dan yang saya hormati juga Bapak Operator. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya perihal pengimbasan pada materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sejauh ini masih berjalan kurang lebih 3 bulan. Masih panjang lagi Bapak Ibu, masih ada sekitar 6 bulan lagi. Untuk itu dukungan dan doa dari Bapak Ibu masihlah sangat saya harapkan. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya bukan ingin mengajari Bapak dan Ibu yang tentunya Bapak dan Ibu pastilah lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya. Saya di sini hanya sharing, berbagi informasi mengenai pendidikan guru penggerak, apa saja yang kami bahas, materi-materi apa saja yang kami pelajari, dan tepatnya pada bulan 1 ini kami telah selesai mempelajari modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada dasarnya pendidikan guru penggerak ini mengarah kepada merdeka belajar, di mana pembelajaran yang berpusat kepada siswa, pembelajaran yang berorientasi pada anak-anak didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang anak, pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, serta pembelajaran yang memberikan kemerdekaan pada siswa untuk belajar. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka segala potensi yang ada dalam diri anak didik dapat tergali. Kita menyadari bersama Bapak Ibu bahwa dalam keseharian kita menghadapi peserta didik, kita menemukan menghadapi berbagai macam karakter siswa. Untuk itu, mencapai suasana yang menyenangkan itu merupakan hal yang tidak mudah bagi kita seorang guru. Untuk itu, marilah Bapak Ibu kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling dukung, dan berkolaborasi. Salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah budaya positif di sekolah. Menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk lebih jelasnya, dapat saya perjelas pada slide berikut. Sebelumnya, Bapak Ibu, kita akan melihat pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan ini sudah membudidaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Nah, untuk itu seorang pendidik harus paham mengenai 3 hal Bapak Ibu, yaitu yang pertama keyakinan kelas, yang kedua restitusi, dan yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik sehingga seseorang lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak kepada anak. Langkah-langkah dalam menyusun kesepakatan di kelas itu ada berbagai langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengajak siswa untuk berdiskusi. Jadi sebelum kita membuat kesepakatan kelas itu bukan hanya keputusan kita sendiri, tapi kita mengajak siswa itu untuk aktif Bapak Ibu di dalam kelas. Kita ajak siswa itu untuk berdiskusi dan melakukan survei dengan menyampaikan masalah yang dihadapi
saat berada di kelas, serta diharapkan di dalam kelas membuat siswa itu bagaimana siswa itu merasa nyaman. Kita boleh bertanya kepada siswa apa yang suasana bagaimana yang kamu inginkan di dalam kelas. Terus kita juga bertanya kepada siswa tentang harapan apa yang mereka inginkan berada di kelas dengan guru maupun dengan temannya. Membuat kesepakatan kelas antara guru dengan siswa tentang kelas impian yang mereka inginkan serta hal-hal yang harus dilakukan demi terwujudnya kelas impian mereka. Dan setelah kita menanyakan Bapak Ibu kepada siswa kita menuliskan hasil diskusi dan kesepakatan ke dalam bentuk poster. Jadi Bapak Ibu boleh dalam poster nanti setelah anak-anak membuat kesepakatan kelasnya lalu kita rangkum, kita boleh merubah kata-katanya menjadi lebih singkat. Bisa kita tempelkan Bapak Ibu di dalam kelas kita dalam bentuk poster, bisa bentuk tulisan maupun diketik. Menuliskan hasil diskusi itu merupakan suatu kesepakatan bersama ya Bapak Ibu yang disetujui oleh seluruh siswa. Dan siswa itu kita ajak berjanji untuk mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat. Jadi kalau dulu kan Bapak Ibu kita membuat peraturan itu hanya kebijakan kita sendiri sebagai guru. Jadi sekarang ini kita itu dituntut, kita itu diarahkan untuk lebih mengaktifkan siswa, biar siswa itu terlibat dalam membuat kesepakatan kelas. Bersama siswa kita juga berkomitmen melakukan hasil kesepakatan kelas untuk diterapkan dalam pembiasaan sehari-hari di kelas. Nah, jika kesepakatan kelas itu sudah dibuat, sudah dilaksanakan, maka nanti siswa tersebut otomatis akan terbiasa akan kesepakatan yang telah dibuat. Itulah makanya kita mengatakan bahwa kesepakatan kelas ini merupakan budaya yang positif. Kesepakatan kelas merupakan proses pembuatan yang harus melibatkan siswa. Hindari kata tidak boleh dalam membuat kesepakatan kelas dan jangan. Disarankan menggunakan kata-kata yang positif. Bahasanya juga mudah dipahami oleh anak-anak. Untuk kelas rendah bisa juga menggunakan gambar. Kalimat disusun secara ringkas, padat dan jelas, dibuat di setiap kelas dan dipajang agar terbaca, dan jumlah kesepakatan tidak terlalu banyak, kurang lebih dari 10 gitu Bapak Ibu. Sebelum kesepakatan dibuat, guru itu seharusnya menjelaskan kepada siswa tentang maksud dan tujuan diadakannya kesepakatan kelas, mengajak siswa untuk mengembangkan pendapatnya dan pemikirannya dalam mewujudkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, dan menampung semua pendapat siswa, membangun komunikasi yang interaktif dengan siswa sehingga siswa merasa nyaman dan tidak merasa tertekan dalam berdiskusi untuk mencapai kesepakatan kelas. Menumbuhkan motivasi untuk intrinsik untuk mewujudkan kesepakatan kelas dan berkomitmen bersama murid untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Contohnya Bapak Ibu percakapan kita kepada siswa dalam membuat kesepakatan kelas seperti ini. Misalnya, anak-anak, menurut kalian apa hal yang ingin kalian lakukan untuk mewujudkan budaya positif di kelas? Silakan ungkapkan pendapat kalian. Lalu murid memberikan pendapatnya Bapak Ibu. Contohnya, kelas yang bersih Bu, menaruh barang di raknya kembali Bu Guru, atau tidak membuang sampah sembarangan Bu, datang tepat waktu Bu Guru, tidak terlambat masuk kelas. Lalu guru juga memberikan tanggapan. Mungkin ada pendapat lain, bagaimana dengan perasaan kalian saat pembelajaran? Hal apa yang ingin sekali kalian lakukan? Lalu murid merespon, saya kepingin suasana belajar yang menyenangkan Bu. Jika kesulitan, boleh bertanya pada Bu Guru atau pada teman Bu. Saling tolong-menolong Bu. Lalu guru memberi tanggapan, oke, anak-anak itu hal yang luar biasa. Kemudian itu untuk mewujudkan kelas impian kita, ini apakah anak-anak sepakat dengan usulan-usulan tadi untuk kita buat menjadi kesepakatan kelas kita? Lalu siswa menjawab setuju. Berarti kesepakatan antara kita guru dengan siswa telah dibuat. Baiklah anak-anak Ibu akan menulis hasil diskusi dan kesepakatan kita hari ini, akan Ibu buat menjadi poster
mengingat setiap kesepakatan kita bersama. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu percakapan kita dengan siswa di dalam kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti lebih hebat dibandingkan saya di dalam kelas untuk membuat kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, dia ringkas saja membuat kesepakatan kelas. Dari hasil anak-anak tersebut itu kita bisa menyimpulkan. Contohnya tadi kan ada dikatakan siswa datang tepat waktu, berarti disiplin waktu kan, seperti itu Bapak Ibu. Saling menghargai dan berkata sopan, berdoa sebelum mulai pelajaran, tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu, segera mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas. Boleh juga seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua, mengenai poin kita yang kedua adalah restitusi. Kita mengetahui bahwa kita di dalam sekolah, dalam mendidik anak Bapak Ibu, pastilah kita temukan siswa yang berkelahi, siswa yang tidak mengerjakan tugas, atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yang dilakukan siswa. Jadi apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan jika kita menghadapi situasi yang seperti itu? Jadi Bapak Ibu, kami di sini diajarkan untuk melakukan kegiatan restitusi. Kegiatan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita juga dianjurkan memberikan penguatan kepada siswa. Segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi murid yang merdeka. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita temukan ada siswa yang pastinya sering kita temukan ya Bapak Ibu, siswa yang berkelahi atau siswa yang melanggar aturan-aturan yang lain, itu caranya kita memanggil siswa tersebut, lalu kita tanyakan kepada mereka apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Lalu kita mengingatkan kepada siswa keyakinan kelas yang telah kita buat. Tentunya siswa tersebut pasti melanggar keyakinan kelas yang telah kita setujui bersama. Nah, kita ingatkan, kita berikan dia kesadaran bahwa yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah suatu kesalahan, agar dia menyadari Bapak Ibu. Jadi setiap dia melakukan kesalahan, dia tidak berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Kita harus menyadarkan kepada anak bahwa perbuatannya salah, itu maksudnya. Dan kita tanyakan apa yang dia inginkan, situasi bagaimana yang dia inginkan. Tentunya dia membuat suatu kesalahan, pastilah dia kena menginginkan sesuatu pada kondisi yang kita tidak tahu pada anak itu. Lalu setelah kita menyadarkan kepada siswa bahwa anak tersebut telah melakukan kesalahan, kita juga sebaiknya Bapak Ibu memberikan penguatan kepada siswa. Setelah dia sadar, kita berikan dia penguatan biar dia tidak putus asa. Seperti kata-kata seperti ini Pak, contohnya Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Kita harus katakan seperti itu, dan kita harus berikan dia motivasi agar dia mau berubah. Setelah dia menyadari bahwa perbuatannya itu adalah salah, kita meminta siswa untuk berjanji agar tidak mengulangi kesalahan dia yang sama. Nah, itulah Bapak Ibu langkah-langkah yang kita lakukan apabila kita menemukan siswa yang bermasalah atau melanggar peraturan-peraturan. Itulah yang disebut dengan restitusi, segitiga restitusi. Dan saya harapkan semoga materi ini saya, Bapak Ibu semuanya dapat menerapkannya di sekolah kita yang tercinta ini, SD 1, 2, 3, 4, 8, agar terciptanya suasana belajar yang lebih baik dan tentunya lebih menyenangkan, nyaman dan aman bagi siswa. Pada posisi kontrol guru itu kita ada suatu posisi yang dipakai
untuk meninjau penanaman disiplin yang sudah kita lakukan, apakah sudah efektif, berpusat pada pemandian anak dan memerdekakan anak. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, monitor, dan manajer. Kalau kita melihat siswa dia melakukan kesalahan, kita langsung menghukumnya. Sebenarnya ini adalah posisi kontrol yang sebaiknya kita hindari dengan cara menghukum. Yang kedua, membuat orang bersalah. Di saat-saat tertentu menyadarkan siswa bahwa kelakuannya salah itu terkadang diperlukan. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan perbaikan dengan cara seperti teman kepada mereka. Kita melakukan pendekatan, kita ajak dia berbicara, contoh apa permasalahan yang dia hadapi. Contoh, dia tidak semangat belajar, dia datang ke sekolah selalu terlambat. Kita bisa sebagai teman buat anak tersebut dengan mengadakan pendekatan kepada anak tersebut agar dia mau bercerita. Dan yang keempat, sebagai pemantau kita hanya melihat apa penyebab siswa melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, itu adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan siswa. Oke Bapak Ibu, baiklah, untuk itu sampai situ materi kami 1.4 ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu, saya sangat mohon untuk membuat kesepakatan kelas di masing-masing kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti jauh lebih hebat untuk membuat kesepakatan kelas itu. Kita melakukan itu untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan membuat kesepakatan kelas itu dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah kita ini SD Negeri 1, 2, 3, 4, 8 yang kita cintai dan kita banggakan. Untuk itu lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah suatu hal yang ingin kita lakukan, hal yang ingin kita inginkan, dan kita yakini untuk bisa kita lakukan dan kita laksanakan di dalam kelas. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.